Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Fitriani Hadiati dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ketiga Hukum Pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridahayandi SHMH. Tindak pidana atau straf bahref atau delik istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Alasannya, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang tindak pidana narkotika. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis atau yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Dan yang ketiga, pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Dan yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan yang kedua, unsur subjektif atau unsur yang di dalam pelaku. Yang pertama, kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Yang ketiga, niat atau foreman. Yang keempat, maksud. Yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu. Dan yang keenam, perasaan takut atau fresh. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari 1. Bagian delik atau bestanddelen van het delik yang meliputi terdapat dalam rumusan delik. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang kedua, elemen atau unsur delik atau elementen van delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Dan yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik dan cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi seperti contohnya, misalnya pasal 351 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362 KUHP. Subjek tindak pidana. Yang pertama, hanya manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, menurut KUHP, yaitu kejahatan dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran buku 3 dari pasal 489 sampai 569 KUHP. Dan yang kedua, menurut doktrin, contohnya seperti delik formil dan delik material. Sekian dari hasil mereview saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.